Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Natalia dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nifak. Yang pertama ada pengertian, ada dalil larangan, lalu ada macam-macam nifak. Oke, dimulai dari definisi nifak. Nifako berasal dari kata nafako, yunafiku, wa munafako, yang diambil dari kata nafiko. Secara bahasa artinya lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus. Sedangkan menurut syara berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatannya. Artinya di sini itu lubang tempat keluarnya yarbu itu artinya berarti ketika dia dicari dari lubang yang satu, dia akan keluar atau muncul dari lubang yang lain gitu. Nah, sedangkan menurut syara itu menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Yang bisa dibilang orang yang nifak ini orang yang bermuka dua, di mana dia ketika di luar bicara yang baik-baik atau melakukan hal yang baik-baik, sedangkan di dalamnya dia menyembunyikan kejahatan yang ia lakukan. Nah, biasanya nifak ini orang yang melakukan itu disebut orang yang munafik. Orang yang munafik berada dalam keadaan ragu antara iman atau orang yang kafir. Jadi orang yang munafik ini dia tidak masuk ke dalam golongan orang yang beriman dan tidak juga masuk ke golongan orang yang kafir. Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila, yang artinya mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan orang yang beriman dan tidak boleh masuk kepada golongan orang yang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Lalu yang selanjutnya ada dalil larangan. Yang pertama ada dari Quran surat An-Nisa ayat 89 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا, yang artinya mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Pada Quran surat An-Nisa ayat 89 ini memang dijelaskan orang kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Tetapi pada ayat sebelumnya yaitu ayat 88, Allah menjelaskan terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang yang munafik. Jadi pada ayat 89 kata mereka ini adalah orang-orang munafik. Di sini Allah jelaskan bahwa kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman setia dan penolong. Dijadikan teman saja orang-orang munafik ini kita tidak boleh menjadikan mereka teman, apalagi kita menjadi golongannya mereka gitu. Jadiin teman aja nggak boleh, apalagi kita terjerumus pada golongan mereka, pada golongan orang-orang yang munafik seperti itu. Lalu yang kedua ada dari Quran surat At-Taubah ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah walahum adzabun muqim, yang artinya Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal.
Jadi orang-orang munafik ini ditempatkan pada tempat yang paling rendah, lalu mereka masuk ke neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Itu termasuk daripada akibat dari perbuatan munafik di akhirat nanti. Lalu yang ketiga ada macam-macam nifak. Pertama kita bahas nifak iktikodi atau keyakinannya, itu nifak besar, di mana pelakunya ini menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Nah, nifak ini contohnya kayak kita bilang bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa kita adalah orang muslim, tetapi pada kenyataannya dalam hatinya itu tidak ada keimanan sama sekali pada Allah, atau bahkan kita senang melihat umat Islam itu atau senang melihat agama Islam itu hancur. Orang-orang munafik ini dapat menghancurkan Islam dari dalam, yaitu mereka mengaku Islam pada kenyataannya mereka tidak beriman atau bahkan malah menjelek-jelekan Islam. Lalu yang kedua ada nifak qauli atau ucapan. Nifak ini perilaku bertutur kata kepada orang lain. Jadi dilakukan dengan cara kebohongan. Jadi mereka ngomongnya apa tetapi hasilnya itu apa gitu. Atau mereka ngomongnya itu ngomong kebohongan tetapi pada kenyataannya seperti ini. Lalu yang ketiga ada nifak amali atau perbuatan. Nifak ini yang diperlihatkan dalam perbuatan yang sejak awal diniatkan untuk menyakiti atau mengkhianati orang lain. Contohnya kayak semisal dia diberikan amanah, dia berkhianat. Lalu semisal dia berjanji, dia mengingkarinya. Nah, sifat-sifat yang kecil seperti itu tanpa kita sadari ternyata kita telah menjadi orang yang munafik. Ternyata kita termasuk ke dalam nifak amali. Lalu yang selanjutnya ada dari penyebab timbulnya nifak. Yang pertama ada sifat dengki, yang kedua sifat khianat, ketiga sifat riya, 4 sifat takabur, 6 ini maksudnya 5 keinginan untuk disukai orang lain, dan 6 diinginkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang pertama itu ada sifat dengki. Sifat dengki iya dong, karena sifat dengki itu kan sifatnya tidak suka kalau orang lain begini. Kita bisa saja bahkan di luar sana menjelek-jelekan orang tersebut supaya orang tersebut ibaratnya tidak populer lagi gitu. Maksudnya misalkan kita iri sama orang yang dia tuh sebenarnya kaya raya. Nah, tapi karena kita iri dengki, maka bisa jadi kita kayak menjelek-jelekan orang itu. Oh, orang itu dapat duit dari sini loh, tanpa ketahuan oleh orang tersebut. Lalu yang kedua ada sifat khianat. Sifat khianat pun itu bisa menjadi orang yang munafik, karena kita sudah diberi amanah tetapi kita tuh tidak menjalankannya atau kita berkhianat. Yang ketiga ada sifat riya. Sifat riya ini pun dapat jadi munafik gitu. Kan riya itu bisa dibilang dengan kata pamer. Nah, pamer kita punya ini. Padahal sebenarnya barang yang kita punya itu sebenarnya kita pinjam atau kita dapat dari mana, tapi kita bilangnya dari mana. Nah, itu termasuk nifak qauli yang tadi ya. Dan sifat riya ini juga menimbulkan seseorang menjadi munafik. Lalu yang keempat ada sifat takabur. Sifat takabur ini bisa dibilang sifat sombong. Iya dong, kalau sifat sombong dapat menjadikan kita sebagai orang munafik. Kenapa? Karena sifat sombong ya pada kenyataannya itu kita bisa misalkan berbicara apa tapi sebenarnya kenyataannya apa gitu. Kita menyombongkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita dapati gitu. Lalu yang kelima ada keinginan untuk disukai orang lain. Nah, desakan sosial ini pula dapat menjadikan kita sebagai orang yang munafik. Karena apa? Keinginan untuk disukai orang lain. Jadi dia mindsetnya dia di pikirannya dia itu gue harus disukain sama orang lain nih. Nah, makanya dia bisa saja berbohong atau bisa saja melakukan nifak yang perbuatan gitu kan. Bisa saja dia ketika diberikan amanah tapi dia berkhianat demi disukai orang lain, itu bisa juga. Lalu yang keenam ada diinginkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contohnya itu kayak misalkan karyawan yang baik-baik di depan bosnya gitu, kayak cari muka di depan bosnya demi mendapatkan gaji yang lebih atau demi mendapatkan finansial yang lebih tinggi gitu. Padahal sebenarnya dia di belakang itu dia tidak melakukan apa yang dia bilang kepada bosnya, atau ia malah menjelek-jelekan bosnya sendiri gitu. Lanjut, ada akibat buruk dari sifat nifak. Yang pertama ada akibat buruk bagi diri sendiri. Yang pertama ada tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Kalau kita udah ketahuan kita berbohong, kita ketahuan kalau kita orang yang munafik, siapa lagi sih manusia yang bakal percaya sama kita gitu kan. Kita tercela dalam pandangan Allah, kita boleh tercela pada sesama manusia, sehingga bisa jadi kita tidak dapat teman. Itu kan dapat menjatuhkan nama baik kita sendiri. Lalu yang kedua ada hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga ada tidak disenangi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Iya dong, kalau kita munafik, kita tidak akan disenangi karena orang-orang gak mau berteman sama kita. Takut dibohongin lah, dia mau ngomongnya gini doang gitu, padahal kenyataannya tidak. Lalu yang keempat ada mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Contohnya kayak tadi yang munafik demi kepentingan pribadi yang untuk mendapatkan finansial lebih. Coba kalau misalkan si karyawannya ini sudah ketahuan sama bosnya kalau sebenarnya dia tidak seperti apa yang diceritakannya, maka bisa jadi karyawan tersebut akan dipecat ataupun gaji turun. Nah, itu mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Lalu yang kelima
ada mendapatkan siksa yang berat di hari akhir. Yang tadi pada surat Quran At-Taubah ayat 68 yang dijelaskan oleh Allah bahwa orang munafik itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dan akan kekal di dalamnya. Lalu ada akibat yang bagi orang lain. Yang pertama, ada menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. Menimbulkan kekecewaan hati, ya, karena kita sudah percaya kepada dia, tapi dia malah berbohong kepada kita, tetapi dia malah mempermainkan kita gitu, mempermainkan dengan cara membohongi kita. Lalu yang kedua, ada membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya tidak menentu. Ya, itu dapat mengadu domba antara sesama manusia. Misal orang yang munafik ini menjelek-jelekan orang lain padahal orang lain tersebut tidak melakukan hal itu, maka apa yang seseorang yang mendengar ucapan orang yang munafik tadi tentu akan ikut menjelek-jelekan orang yang diomonginya dong. Terus muncullah fitnah kepada orang yang diomonginya itu bahwa sebenarnya dia tuh gini, menyebar fitnahnya seperti itu. Lalu yang ketiga, ada mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Udah kita menimbulkan fitnah pada orangnya, kita pun dapat mencemarkan nama baiknya yang sebenarnya dia tidak melakukan hal tersebut gitu. Dia bakal merasa malu. Itu sama saja ketika kita membuli orang lain. Bedanya ketika membuli orang lain itu kita melakukannya terang-terangan, tetapi untuk ini kita melakukannya secara diam-diam dengan menghasut orang-orang di sekitarnya itu kalau kita tidak suka sama orang lain. Nah, lalu yang terakhir, ada cara menghindari perilaku munafik. Yang pertama, ada membiasakan diri berkata jujur. Di sini ada hadis yang bunyinya qulil haqqo walau kana murra. Artinya, katakanlah kebenaran itu sekalipun itu pahit. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi walaupun kebenaran itu sebenarnya pahit, kita tetap harus berkata jujur. Karena ketika kita berbohong itu dampaknya akan lebih besar daripada ketika kita jujur. Lalu yang kedua, ada membiasakan diri untuk setia atau amanah. Jadi ketika kita diberikan amanah, ya kita harus menjalankannya. Kita tidak boleh khianat. Seperti hadis yang sudah disebutkan, yaitu bunyinya la imana liman la amana talahu wala dina liman la ahada lahu. Artinya, tidak ada iman bagi seorang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi yang tidak memegang janji. Jadi kita harus ini hadisnya nyambung pada poin yang ketiga, itu selalu menepati janji. Jadi orang yang tidak amanah dan tidak menepati janjinya atau tidak memegang janjinya itu tidak ada iman di hati mereka gitu. Hadis riwayat Ahmad. Lalu untuk poin yang keempat, ada ikhlas dalam beribadah supaya kita tidak sombong, tidak takabur gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, orang yang munafik, penyebab timbulnya munafik itu ada di mana sifat takabur itu menjadi salah satu alasan, karena kita bakal sombong sama ibadah-ibadah kita. Jadi kita harus ikhlas dalam beribadah. Lalu ada poin yang kelima, itu memperbanyak sedekah dan bersyukur. Memperbanyak sedekah dan bersyukur ini, ya itu tadi, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak mengada-ngadakan suatu hal yang sebenarnya tidak terjadi kepada kita gitu. Jadi kita harus bersyukur, kayak bersyukur aja, aku udah dapetin ini. Nggak boleh lah ngapain kita malah membohong-bohongi atau mengada-ngadakan yang tidak ada gitu. Jadi kita harus bersyukur. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam perbuatan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.